Mari kita bersama-sama memuji Dia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmur
Shalom. Cek cek. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, oma-oma, sama saudara-saudara yang semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, hari Natal yang kita maknai sebagai hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat datang di gereja ini, selamat kita beribadah. Dan untuk ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Selanjutnya akan diadakan penyalaan lilin, semua sudah dapat pengganti lilin, pulpen senternya kan. Baru nanti dilanjutkan dengan door prize, make sure sudah dapat nomor door prize-nya. Nanti sekalian bisa ditukarkan dengan kupon makanan di balai warga. Selanjutnya fellowship setelah selesai ibadah, mau diingatkan lagi, nanti setelah selesai ibadah keluarnya bergantian ya, dimulai dari oma-opa lebih dulu supaya teratur. Yang lainnya yang masih stay di sini akan ada activity, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Dan dimohon untuk langsungan ibadah untuk dapat mematikan handphonenya supaya ibadah dapat berjalan dengan lancar. Dan itu saja untuk pesan Natal kita di Natal tahun ini. Kiranya damai sejahtera selalu ada dalam hati kita. Karena kita sama-sama harus yakini bahwa Natal bukan semata terlihat dari penampilan kita. Baju baru mungkin, atau foto liburan, atau kumpul keluarga. Tapi mari kita maknai Natal sebagai refleksi dari hati kita. Hati yang memancarkan kasih Kristus, hati yang memberi kedamaian pada sesama kita, dan hati yang melayani. Mari jadikan indahnya momen Natal ini mulai dari hati kita. Jadi saya mewakili segenap pengerja dan panitia Natal GBI Gener Alamanda mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang bersuka percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri, come on. Kita percaya tempat ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, amin. Kita boleh melihat ke kanan dan ke kiri kita. Kita ucapkan selamat hari Natal. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan, come on. Nyatakan kebahagiaan di tempat ini Tuhan, sama-sama. Joyful, joyful we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the hearts of sin and sadness, cut the dark of time.
apa kebaikan Tuhan ada di tempat ini. Dengan penuh sukacita katakan, joyful, joyful we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are full, thy forms before thee, opening to the sun above. Melt the hearts of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Yang penuh sukacita boleh tepuk tangan di atas kepala. Come on! Woo! Kita mau beritakan kebaikan berita ini sama-sama. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yang penuh sukacita boleh bertepuk tangan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, amin. Di bulan kelahiran Tuhan, kita mau sama-sama siarkan berita ini. Come on. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Cepat katakan, hai, siarkan gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Datang suka gembala dombanya, dipancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Siarkan, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Woo! Yang dipenuhi sukacita katakan haleluya. Sekali lagi dengan dahsyat katakan haleluya. Woo! Kita percaya kelahiran Tuhan adalah kedahsyatan dalam hidup kita, amin. Kita mau terus sorakan haleluya, Engkau lahir bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersorak bertepuk tangan. Woo! Oh. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati kami katakan di hadapan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Kemudian dahsyat, haleluya. Pemenangmu besar, dahsyat dalam hidupku. Haleluya.
percaya Kau berkuasa. Mari ungkapkan janji imanmu kepadanya. Janjimu nyata dalamku, berserah, ku berserah kepadamu. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Sebab Kau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita sekali lagi nyatakan janji-Mu. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Katakan haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Mari sekali lagi lebih dahsyat. Haleluya. Sebab namamu besar, katakan dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Oh, haleluya. Berserah, ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi kita sorakan Yesus mulia, amin. Katakan mulia. Sekali lagi katakan mulia. Sekali lagi tanpa musik kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Engkau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Bersyukur Tuhan untuk kasih yang tidak berkesudahan Bapak. Kau boleh lahir Tuhan di tengah-tengah kami. Kau jadi juru selamat kami Tuhan. Kau mau terus ucapkan rasa syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyadanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyadanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Dengan penuh iman dan renungan hati, kita mau sama-sama perkatakan di hadapan Tuhan. Seperti
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama. Mari sama-sama nyatakan kerinduan hatimu Bapak Ibu Saudara. Selalu indahnya Natal ini, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, oh indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Natal di hatiku Tuhan, Engkau yang bertata. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Kau baik, Kau setia, kami mau sembah Engkau. Yalarabaya shalarabaya se, yalarabaya shalarabaya si. Terima kasih Tuhan. Yalarabaya shalarabaya, yalarabaya shalarabaya si. Kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Yalarabaya shalarabaya si, yalarabaya shalarabaya, yalarabaya shalarabaya. Terima kasih Tuhan. Yalarabaya shalarabaya si. Mari jemaat jangan ada yang berdiam diri. Kita mau sembah Tuhan yang begitu dahsyat, begitu baik dalam hidup kita.
syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau yang layak. Selamanya kami nyatakan Tuhan, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Lebih lagi nyatakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari bangkit berdiri, angkat tangan, katakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layak disembah, ditinggikan. Layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk Natal ini Tuhan. Kami sekali lagi boleh merayakan Natal di tahun 2025 oleh karena perkenanan Tuhan. Biar melalui Natal ini kami semakin hari akan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan mengerti maksud kedatangan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, berkati jemaat di tempat ini, biar setiap pesan Natal yang kami dengar pagi hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam Tuhan, nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal. Haleluya, luar biasa ya. Sebelum nanti saya akan tambahkan khotbah, kita akan dengarkan pesan dari gembala sidang kita.
Silakan multimedia untuk bisa ditayangkan. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah elios, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang Ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias.
Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat
semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai, it is finished, kepadamulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa, darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan.
glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah,
dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbesar. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan Natal. Tolong multimedia, tolong bisa dibantu. Kita tahu bahwa kalau soal Natal itu bukan hanya soal baju yang baru. Bukan hanya soal kado, ya. Tapi kita bahwa tadi disampaikan bahwa perayaan Natal kita harus mengerti maksud kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Lihat Bapak Ibu sekalian, next berikutnya kita lihat. Karena dikatakan apa? Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan apa? Kalau ngomong soal Natal bukan hanya bicara soal kelahiran. Tentu kita bicara tentang peringatan tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Tadi dikatakan pada waktu gembala sidang kita katakan dia menceritakan bagaimana Yesus harus mati di kayu salib. Ya, pada waktu kita mendengar itu tentunya, Pak, ini apa bukan tentang Paskah? Selalu kalau Paskah kita menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi hari ini boleh sekali lagi kita mengingat kembali. Natal bukan hanya pesta pora. Natal bukan makan-makan enak, bukan hanya baju baru, tapi kita boleh memperingati tujuan kelahiran Tuhan, yaitu Dia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan. Seperti tertulis di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita tahu bahwa selalu kalau Natal diceritakan seperti gambar ini, Yesus lahir di palungan, ya, di tempat yang sangat sederhana, ya, bukan di istana yang mewah. Di situ menunjukkan apa? Bahwa ada kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar sekali lagi makna Natal yang sebenarnya. Bukan sekali lagi, bukan pesta pora hura-hura hari ini. Bahkan kita juga memperingati bahwa nanti di tahun baru pun ada anjuran untuk tidak merayakan terlalu berlebihan.
untuk mengingat saudara kita yang lagi kesusahan di Aceh dan Sumatera, Bapak Ibu sekalian. Next, berikutnya hal yang pertama, Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Ini penting sekali. Karena dikatakan di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa? Kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan yang Tuhan kasih itu bukan karena kita menjadi orang yang baik. Orang baik itu adalah buah-buah karena kita menerima Tuhan. Tapi bukan berarti karena kamu berbuat baik, kamu bisa masuk surga. Bukan. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bukan karena kebaikan kita. Tapi keselamatan adalah anugerah semata dari Tuhan. Dan ini maksud daripada Natal. Kenapa? Karena Yesus mau lahir dan dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Nah, ini makna Natal yang sebenarnya, ya. Bukan kalau kita seringkali orang merayakan Natal dengan pesta-pesta, bukan itu, ya. Tapi kita mengingat kembali Tuhan sudah baik, begitu besar kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan apa? Yesus datang sebagai hamba, bukan raja dunia. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan apa? Walaupun dalam rupa Allah, Yesus adalah rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kenapa Yesus lahir di dunia? Karena dia mau sama seperti manusia. Mungkin kau seorang yang berpengaruh dalam pekerjaanmu. Mungkin kau seorang bos. Wah, duitmu banyak. Tapi sekali lagi, di dalam pelayanan gereja, kita semua adalah hamba Tuhan. Tinggalkan semua jabatanmu, tinggalkan semua kekayaanmu, tapi kita mau ikut Tuhan. Apa yang dilakukan apa? Dia mau merendahkan diri untuk melayani kita semua. Bapak Ibu sekalian, sejak kalau kita melihat hal seperti itu, dia melayani orang yang sakit, dia menyentuh orang yang tersisih dan mengampuni orang yang berdosa. Natal mengajarkan bahwa hidup yang diselamatkan adalah hidup yang melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh yang baik dari Tuhan sendiri. Bagaimana dia melayani Tuhan. Dia mungkin bisa berbuat sesuatu yang banyak sekali, karena dia adalah anak Tuhan. Tapi bagaimana dia menganggap dirinya sebagai hamba. Next, berikutnya, kalau kita ngomong soal Natal, pelayanan bukan beban, tapi keuntungan rohani. Seringkali kita berpikir, melayani itu capek, repot. Ya, Bapak Ibu sekalian, merasa tidak dihargain. Namun Alkitab berkata di Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dikatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dikatakan apa? Paulus pun bekerja. Dalam pelayanannya dia tetap bekerja. Karena dia tidak mau menjadi beban buat jemaatnya. Ini sesuatu yang luar biasa dari Paulus. Ketika kita melayani, iman kita bertumbuh. Ketika kita melayani, karakter kita juga dibentuk. Kenapa? Dalam melayani, tidak mungkin tidak ada gesekan. Betul? Dalam kita unity seperti dalam satu gereja, tidak mungkin tidak ada gesekan. Tapi dalam kita berkomunitas, itu membuat karakter kita makin terbentuk. Wow. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana kita mengerti makna Natal, ya? Kenapa? Kita mungkin ada gesekan dengan satu sama lain dalam melayani orang lain. Lalu apa? Hidup kita dipakai Tuhan. Pelayanan bukan suatu kerugian, tapi investasi yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kita mau mengerti makna Natal. Yang ketiga, kita melayani karena kita sudah ditebus. 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak melayani untuk diselamatkan, tetapi kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Ngerti Bapak Ibu sekalian bedanya, ya? Bapak Ibu bukan melayani Tuhan, Tuhan aku mau diselamatkan. No, tapi Tuhan sudah lahir di dunia dan mati di kayu salib. Artinya kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sudah diselamatkan. Dan buahnya adalah melayani Tuhan. Bukan kamu terus melayani Tuhan, wah ke gereja setiap hari untuk supaya diselamatkan. No, kamu sudah diselamatkan dan harganya sudah lunas dibayar.
Wah, ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita kan apa? Natal adalah sebagai titik awal dari panggilan pelayanan kita. Saya tahu melayani bukan hanya di gereja, tapi di keluarga demi keluarga. Di pekerjaanmu, di tempat di mana kamu ditempatkan, itulah adalah ladang pelayananmu. Melayani Tuhan bukan berarti kamu harus khotbah, no. Melayani Tuhan bukan berarti kamu harus musik. Tapi bagaimana kamu ada di sekitar lingkungan tempatmu, itu adalah melayanan yang Tuhan berikan buat kamu. Melayani Tuhan bisa dengan talenta yang Tuhan kasih. Setiap kita pasti berbeda. Saya tidak dikasih talenta untuk bermain musik. Setiap kita berbeda. Tapi yang saya mau adalah apa? Setiap perbedaan membuat kita semakin unity dan melengkapi tubuh Kristus. Ngerti? Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, layani dengan waktumu. Mungkin waktu yang sangat berharga buat kamu. Saya pun juga harus belajar bagaimana sih membagi waktu dalam dunia sekuler ataupun dalam dunia pelayanan. Hidup ini harus balance. Cari uang itu penting, tapi cari Tuhan juga penting. Lalu apa? Melayani dengan kasih. Melayani dengan kesetiaan. Sekali lagi beberapa kali Gembala Sidang kita katakan setia. Lalu apa? Melayani dengan harta yang Tuhan percayakan dari kita. Bapak Ibu sekalian, bukan lagi kita minta reward, penghargaan dari orang lain. Bukan lagi kita minta penghargaan dari gereja. Tapi Tuhan bilang apa? Jesus is enough for me. Tuhan is cukup buat aku. Kalau engkau merasa nggak dihargain, jangan pernah patah semangat. Karena Tuhan sudah menebus kamu. Yesus lahir hari ini. Tujuannya untuk mati di kayu salib. Tujuannya untuk menebus setiap dosa kita. Dan kamu layak dan kamu berharga di mata Tuhan. Sebagai penutup, Natal bukan hanya tentang Yesus lahir, tapi tentang respon kita terhadap kelahirannya. Sekali lagi, Yesus lahir untuk menebus dosa kita, maka tidak ada lagi untuk diri sendiri. Datang ke gereja bukan sebagai Kristen napas. Tahu napas? Natal dan Paskah. Tapi biar kita belajar untuk kita terus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan ramenya kalau Natal, kelihatannya kalau Natal, nanti kita ketemu lagi tahun depan, bukan. Maaf kalau di sini tidak ada, di luar banyak. Tapi Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama ikut Tuhan tuh sungguh-sungguh, ya. Lalu apa? Tetap menjadi gereja. Kita ini gereja Tuhan yang siap rela untuk melayani, bukan untuk dilayani saja. Pelayanan bukan beban. Pelayanan adalah keuntungan buat kita semua. Inilah pelayanan pesan Natal yang kita berikan supaya kita semakin hari kita mengerti. Pesta is not just party. Pesta-pesta pora. Ini yang ulang tahun Yesus, tapi yang party kamu. Yang ulang tahun Yesus, betul? Kita mendekati Yesus. Yesus lahir dan tujuannya untuk di kayu salib. Bagaimana tadi dikatakan Yesus matinya sangat tidak manusiawi. Dia harus disiksa, dipukul. Bahkan dikatakan kenapa gak dipenggal aja selesai, atau dor selesai. Tapi ada darah yang tercurah untuk menebus setiap dosa kita semua. Karena ada perjanjian hukum yang lama, dikatakan apa? Tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan. Dan ini yang Tuhan lakukan, supaya mengenapi perjanjian lama dengan kelahiran Yesus hari ini. Yesus mati di kayu salib, dan Yesus lahir dalam kesederhanaan. Bapak Ibu sekarang kita lihat, dia bukan lahir di tempat orang kaya. Dia bisa saja pilih lahir sebagai anak raja waktu zaman itu, bisa. Tapi dia melakukan dengan kesederhanaannya. Dia meninggalkan kealahannya waktu itu. Dia meninggalkan semua yang dia kekuasaannya hanya untuk merendahkan diri. Sebagai pelayan Tuhan hari ini, tinggalkan. Apapun jabatanmu, apapun profesimu, apapun ekonomimu, kekayaanmu, tinggalkan. Kau melayani Tuhan, kamu sebagai hamba Tuhan. Belajar untuk rendah hati dan tetap setia. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, tengok hati kita. Apakah ada yang perlu diperbaikin? Saya tahu selalu katakan setiap kita tidak bikin salah, betul? Selalu kita pernah melakukan kesalahan. Tapi saya katakan sekali lagi, selama kita masih hidup, Tuhan pasti berikan kita keselamatan. Minta ampun. Bukan pada waktu nanti kamu mati,
keluargamu suruh doain kamu supaya masuk surga. Gak bisa. Tapi biar hari ini keselamatan adalah menjadi putusanmu sendiri. Bahwa kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal menunjukkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, ayo kita boleh merenung. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada yang salah, minta ampun. Hubunganmu dengan Tuhan dibenarkan. Makna Natal benar-benar ada dalam hidupmu. Biar kita semakin hari melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan, lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Kau lihat Tuhan, setiap jemaatmu di tempat ini, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi setiap doa mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Segala kesulitan ekonomi mereka, kesehatan, keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan. Minta ampun sama Tuhan. Biar melalui Natal ini kita membuka lembaran yang baru. Kita akan masuk di tahun 2026 yang baru. Buka lembaran yang baru. Kita nggak bisa merubah sejarah masa lalu. Tapi kita bisa menulis sesuatu yang baru di tahun yang ke depan. Semakin hari ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, apakah semua sudah dilayani dengan roti dan anggur? Saya undang untuk bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lahir, Engkau sudah mati di kayu salib, dan di hari yang ketiga Engkau bangkit, menang atas maut, menebus setiap dosa kami. Biar melalui roti dan anggur ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih.
kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk kelahiranmu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan dosa buat kami. Biar melalui acara Natal ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami semua Tuhan. Engkau rela untuk datang ke dunia untuk menebus setiap kita semua. Terima kasih, berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik, dan kami siap untuk menyelesaikan amanat agung seperti yang Tuhan perintahkan buat kami, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin. Sudah dapat senternya semua sebagai pengganti lilin? Sudah semua ya? Oke, kita prepare dulu, mungkin lampunya bisa dimatikan ya. Ya, untuk menyalakan lilin saya undang bersama-sama dengan kami di sini Pak Pendeta Hari Nugroho beserta Bu Devi ya, mohon maju. Bisa lewat pintu samping saja. Karena puji Tuhan ya ramai sekali pada pagi hari ini. Selanjutnya ada perwakilan tim musik Pak Sandy. Untuk ibadah raya 1 Pak Anton. Ibadah raya 2 Pak Belman. Perwakilan dari Umas Cisisil. Dan perwakilan sekolah minggu, Kak Rina, apakah sudah ada atau masih di sekolah minggu? Sudah ada belum ya? Ada penggantinya. Oke. Udah diinfo udah berapa kali, tapi masih tetap aja di sekolah minggu. Bapak Ibu sekalian, kita akan merayakan Natal dengan menghidupkan lilin. Di tangan Bapak Ibu sekalian kita tidak gunakan lilin tapi menggunakan lampu untuk keamanan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi sekali lagi di malam Natal ini selalu identik dengan lilin yang kecil yang mampu menerangi dalam kegelapan. Di malam Natal ini ada kehinaan lilin. Dikatakan apa? Lampu di tangan Bapak Ibu
akan mengalahkan kegelapan. Saat kita menyalakan lilin, mari kita renungkan. Cahaya lilin melambangkan kehadiran Yesus, sahabat sejati kita. Lilin rela mencair untuk memberi terang. Seperti persahabatan, seperti setiap kita rela untuk berkorban. Jadi lilin memberi terang, dengan berkorban ia mencair. Satu lilin dapat menyalakan lilin tanpa kehilangan cahayanya. Berkat yang sejati, kesahabatan yang sejati justru bertambah saat dibagikan. Lilin tidak memilih kepada siapa ia bersinar, tapi setiap kita boleh melihat cahaya dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini bukan malam hari, walaupun nanti lagunya mungkin malam kudus, anggap aja malam. Siang kudus ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya bahwa kita merayakan Natal melalui lilin yang kita akan nyalakan. Seperti lilin ini, dia rela mencair untuk menerangi setiap kita. Malam kudus, sunyi senyap. Dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Natal mengajak kita bertanya, apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi juga sebagai sahabat kita? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk Yesus masuk dalam hidupmu? Apakah kita sudah menjadi sahabat yang membawa terang buat orang lain? Siapakah di sekitar kita yang membutuhkan kehadiran dan perhatian kita? Sudahkah kita bisa menjadi sahabat yang menghadirkan terang bagi keluarga, teman, dan sesama? Bapak Ibu sekalian, biar renungan malam hari ini, siang hari ini, dalam acara Natal ini, di bawah cahaya lilin Natal, mari kita ingat, kita tidak sendirian, ada Tuhan beserta dengan kita. Yesus telah lahir, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Menjadi sahabat yang sejati, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Selamat Natal, kiranya Kristus memenuhi hati hidup kita semua. Dan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Natal. Terima kasih untuk Yesus yang sudah lahir buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di hari Natal ini kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Segala penyertaan Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Biar melalui Natal ini Tuhan, hati kami boleh menjadi yang bersih.
Kami masuk di tahun 2026 dengan penuh kemenangan dan bersama Tuhan dalam hidup kita. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Mereka semua Tuhan masuk surga. Mereka diberkati secara ekonomi. Mereka diberkati secara kesehatan. Mereka juga diberkati keluarga demi keluarga. Terima kasih. Biar makna Natal ini Tuhan kami masuk dan simpan dalam hati kami. Dan kami mau menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Siap melayani Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan kasih. Terima kasih. Pakai terus gereja ini Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pakai terus gereja ini setiap dari kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami serahkan acara Natal ini Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Silakan. Silakan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu mengucapkan selamat Natal buat semuanya. Ya, anak-anak hari ini mereka mau perform, biarlah pujian tari-tarian ini boleh memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men with songs of joy. From fields and floods, from seals and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. No more the sins and sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sebuah penampilan yang sangat indah dari anak-anak terkasih, amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan. Masih ada satu persembahan pujian lagi Bapak Ibu terkasih. Dari anak youth kali ini ya. Ya betul kali Vi, maaf terlambat ya. Jadi memang persembahan pujian kali ini mewakili generasi-generasi muda ya. Generasi penerus yang memang melalui makna Natal ini harus kita bimbing sebagai orang tua untuk berada di jalan yang benar. Tentunya
pertama melalui tingkah laku kita sendiri sebagai kakak, sebagai orang tua. Dan saat ini Kesha sudah ready ya? Sudah di kode batok itu. Oke, kita sambut saja penampilan dari Kesha. Oh, holy night, the star are brightly shining. It is the night of the day the Savior long lay the world, the still and heaven binding in the night, and the soul that in this world, a thrill of hope, the weary world rejoice, and yonder break, and then in glory mourn, fall on your knee, oh hear the angel voices on night divine, oh night when crowd was wrong, oh night divine, oh night divine. Oh, holy night, the star was brightly shining. It is the night of the either Savior birth. Long lay the world and sin and error binding. They lay the clear and the soul that in His word, a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glory morn. Fall on your knee, oh hear the angel voices on night divine, oh night when crowd was wrong, oh night divine, oh night, oh night Wah, luar biasa Kesha. Terima kasih Kesha. Suaranya bagus ya. Ya, jadi jangan heran kalau di kesempatan berikutnya di ibadah-ibadah selanjutnya nanti Kesha berdiri di sini ya sebagai singer ya. Oh ya, ya. Luar biasa memang kalau anak muda ada talenta itu harus dikembangkan, terlebih bisa dipakai untuk pelayanan. Puji nama Tuhan ya. Dan sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya, musik. Kita akan ada door prize. Yeay. Tapi kali ini agak sedikit berbeda ya. Kalau door prize kemarin kan semua hadiahnya full undian. Kali ini nggak semua.
karena ada beberapa kategori yang akan dibacakan, dan kategori pertama adalah Best Costume. Oh iya, siapa yang bawa? Ya memang Natal bukan dilihat dari penampilan kita dan segala macam, tapi untuk sekarang kita mungkin sedikit menghargai effort yang diberikan oleh Bapak Ibu semua untuk datang, terutama untuk datang di ibadah kali ini. Dan yang milih itu cukup bingung karena memang kostumnya bagus-bagus, sesuai dengan kriterianya juga susah karena ada yang sesuai dengan umur tentunya. Tapi ya udah, telah dipilih 3. Kalaupun merasa wah kostumnya harusnya menang nih, tapi kalau nggak dapat mungkin datang lebih terlambat kali ya, karena cuma limit 3 kali ini. Oke, saya punya catatan untuk Best Kostum, nanti minta waktunya untuk maju ke depan ya. Yang pertama ada Ibu Evelyn. Ibu Evelyn, ya betul sekali, silakan maju. Selanjutnya ada Ibu Kelly. Ya, di mana Ibu Kelly? Oh iya. Dan terakhir berdasarkan penilaian ada di sebelahnya Ibu Evelyn, ada Oma Eviana. Silakan maju. Sekali lagi, memang bajunya bagus-bagus. Coba kita minta lampunya dong biar kelihatan. Iya. Lampunya mungkin bisa dinyalakan. Oke, mati sendiri. Ya memang dibuat nuansa malam ya, memang untuk malam hari ini. Udah disetting. Silakan untuk Ibu Devi untuk memberikan hadiahnya, dipersilakan Bu. Ada di sebelah sini. Iya, sama semua, ambil 3 aja. Lampunya mati sendiri. Lampunya mati sendiri, nggak tahu kenapa ini. Listrik belakang mati. Ya silakan Bu Devi. Listrik belakang mati. Musik. Oke, terima kasih Ibu-ibu, puji Tuhan. Silakan kembali ke tempat duduk. Kami sebelumnya mohon maaf kalau ada kendala listrik ya bagian belakang ya. Kita lanjut saja ya. Dan untuk kategori selanjutnya setelah Best Costume, sebelum masuk ke undian, ada award. Award ini akan diberikan ke setiap divisi pelayanan yang ada di GBI Gener Alamanda, kecuali sekolah minggu karena punya ruangannya sendiri, yang akan dipilih melalui bukan yang terbaik ya. Ini adalah pilihan yang diberikan dari Kul Anggur Baru, Kul Blessing di hari Kamis, dari Youth dan juga dari Umas. Mungkin yang paling kriteria paling rajin bisa begitu, saya juga itu dapat dari masing-masing pengerjanya ya. Oke, untuk perwakilan dari Kul Rabu untuk menerima door prize ada Ibu Sumarni, silakan maju. Dan dari Kul Blessing ada Ibu Yohana. Ibu bisa maju apa mau di tempat saja? Tempat saja ya, iya, oke. Perwakilan dari anak-anak Youth nih ada yang tadi nyanyi, Keisha. Maju lagi Youth. Dapat door prize kamu. Umas ada 2 nih, karena Umas itu ibadahnya banyak ya Pak Hari Bu Devi ya. Bisa sampai 100 sekali ibadah. Ada 2 dan sudah dipilih ada Ibu Merliana dan Ibu Ango. Apakah hadir? Ibu Merliana dan Ibu Ango. Saya undang perwakilan dari setiap kategori untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah. Yang perwakilan dari Kul Blessing ada Cilusi untuk maju. Nanti perwakilan dari Youth Kak Livi ya. Kak Livi untuk memberikan hadiah. Dan perwakilan dari Umas ada Cisisil. Pertama kita berikan hadiah dulu untuk Kul Blessing.
Mungkin Cilusi bisa ambil hadiahnya, maaf ya. Ambil satu. Bisa langsung diberikan ke Ibu Yohana, mungkin bisa dibawakan aja, Ci. Iya. Enggak maju. Kasih aja depan. Duduk aja, Bu, nggak apa-apa. Terima kasih Cilusi untuk kul anggur baru. Aku sendiri akan kasih ya ke Ibu Sumarni. Terima kasih. Ya, dan untuk perwakilan Youth oleh Kak Livi ke Kesha, silakan. Dan Umas ada Ci Sisil berikan ke Bu Meliana dan Ibu Ango. Ya, tepuk tangan dong buat semua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Tentu saja ini adalah bentuk apresiasi dari gereja kepada saudara-saudara setiap kategorial umur yang ada di gereja GBI Gener Alamanda ini, yang tetap rajin ya, tetap setia dalam komunitas-komunitas yang baik, yang sama-sama datang untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat memberikan reward ya, walaupun nggak seberapa, tapi dan bukan jadi sebagai acuan untuk datang lebih rajin ya, tapi ini sebagai bentuk penghargaan saja. Jadi kami mengundang kepada semua Bapak Ibu yang mungkin belum punya komunitas rohani di sini, bisa datang di KUL yang ada di GBI Gener Alamanda setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Bisa pilih salah satu ya yang ready-nya jam berapa. Dan ibadah youth juga nanti hari Minggu, setiap hari Minggu jam 12.30 setelah gereja. Dan Umas jam 10 pagi setiap hari Rabu. Dan itu akan dimulai tahun depan semua ya, kecuali youth ya. Youth tetap jalan? Oke, kecuali youth tetap jalan, selebihnya dimulai awal tahun depan. Kita masuk ke door prize. Tapi layarnya mati. Oh, ternyata ada, luar biasa. Oke, saya undang Pak Haryo untuk sama-sama ada di sini. Bisa minta mikrofon. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersuka cita hari ini merayakan Yesus dan kita bagi-bagi hadiah juga. Ya, kita berdoa. Yuk silakan kok berdoa. Yuk silakan. Kok berdoa terus ya, kita berdoa berdoa terus. Spin, suruh spin. Kita punya 7 hadiah, tersisa 1. Nomor 43. Ada 43? Kita spin dulu aja Bapak ya, kasih sekali. Oke, ada nomornya. Oke, kita spin semua ya, nanti maju sekalian. Ada 43. Semua. Wow, silakan Ibu. Next, berikutnya spin. Next spin. Wih. $32. Ada 32. Wow, Ibu Kartika sering dapat nih. Rajin ke gereja selalu. Duduknya selalu di pijak kiri. Ya. Berapa jumlahnya Pak Mike? Ada 7. Wih, jadi kita ada 7. ya. Silakan yuk. Cus. Nah, di sini sekarang nanti. $107. Monggo. Wah, Bapak di belakang tuh. Wah. Kakak adik menang door prize. Kakaknya Kesha nih. Lanjut. Next spin. Hampir mentok nih udahan. Luar biasa. 1, 2, 3.
47. 47 ada. Oke, ini putaran pertama dulu ya Pak. Oh, Biar putaran pertama, tidak oke. capek-capek berdiri ya. Oke, silakan. Oke, pemenang silakan berbaris di depan. Oke, Kita akan ambil hadiah. tetap disimpan. Selamat Ibu, Tuhan berkati, tetap rajin ibadah. Selamat anak muda, tetap rajin ibadah. Selamat Bu, ini sering menang ini. Luar biasa. Selamat ya, Tuhan baik buat kamu ya, Tuhan berkatin. Oke, silakan duduk. Ada 3 lagi nih. Ada 3 lagi yang perlu di spin ya. Oke, kita punya 3 spin terakhir, silakan. Yes. 98. 98. Wah, menang 2 kali nih Ibu ini. Ada Mbak? Oh, Ibu ini bukan itu. Oh, sama nomornya. Oh, kebalik. Iya. 98. Ya, Oke, berarti balik. Bu. Ini 98, ini jadi. Nah, ternyata ini 98 yang ini. Iya. Kebalik. Oke. Oke, Ya, lagi. selanjutnya. Berarti Oma Evi 1 aja ya. Oke, selanjutnya. Silakan. Dua 21. Wah, Oma. Silakan Oma, ayo maju. Oke, last spin. Spin terakhir kita untuk pemenang door prize di pagi hari ini. Let's go. Delapan puluh dua. 82. Anyone? Oh Ibu silakan Bu. Ya kamu bilang itu nanti untuk konsumsi nomornya. Selamat Ibu, tetap rajin ke gereja. Selamat Ibu, tetap rajin. Selamat Ibu, tetap rajin. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan di hari Natal ini untuk pekerjaan Tuhan. Kita tahu Yesus ulang tahun hari ini, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian melalui amplop yang sudah Bapak Ibu pegang, atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, atau nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan mesin edisi di belakang. Ini adalah bentuk daripada partisipasi kita untuk menyelesaikan amanat agung, dan setiap apa yang Bapak Ibu tabur Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang kami siap untuk menabur Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkatin. Berikan kesehatan yang baik,
keluarga yang baik, ekonomi yang baik ada dalam kehidupan ini. Kami siap menabur untuk pekerjaan Tuhan. Biar melalui yang kami taburkan ini Tuhan, kita dapat semua menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kembalikan mereka berlipat kali ganda karena mereka mengasihi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kalau mereka bisa dipercayakan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan lagi hal yang lebih besar lagi. Berkat yang berlimpah buat kita semua. Tuhan akan memberkati setiap keluar masukmu, keluargamu, ekonomimu akan diberkati. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu nanti bisa masukkan dalam kotak di belakang untuk sebelum Bapak Ibu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya muncul lagi ya. Terima kasih Pak Hari. Oke, buat tadi yang sudah menang maupun belum menang, kuponnya jangan dibuang karena itu akan menjadi bentuk penukaran makanan. Nanti kita akan ada fellowship setelah ini. Dan saya mohon perhatian semua kepada Bapak Ibu karena cukup padat ya arusnya, nanti arus lalu lintas pulangnya juga pasti agak susah. Jadi dimohonkan nanti ada pengerja yang mengatur dari belakang. Kita prioritaskan dulu yang paling belakang deh, yang paling belakang. Nanti yang di depan kita bisa ada activity, kita memuji memuliakan Tuhan sama-sama ya. Oke, jadi biar semuanya teratur dan sampai di balai warga juga teratur. Oke, mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat yang ada di sini yang sudah terlibat melalui bantuan dana maupun doa mulai dari acara kita di bulan Oktober yaitu ibadah ulang tahun UMAS, dan mewakili panitia ulang tahun gereja juga mengucapkan terima kasih sekali lagi dan tetap setia sampai di ibadah Natal kita di tahun 2025. Tahun depan juga akan seperti itu konsepnya, ibadah UMAS, ibadah ulang tahun gereja dan ibadah Natal. Jadi saya harap kita akan ada sama-sama kembali di tahun-tahun selanjutnya untuk beribadah di sini memuji dan memuliakan Tuhan. Mohon maaf juga jika ada kesalahan-kesalahan yang ada selama proses ini, mohon dimaafkan dan kami sepakat semua ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oke, kita akan segera tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah sama-sama di tempat ini, kami dapat memaknai hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami dapat memaknai Natal yang datang dari dalam hati kami masing-masing Tuhan. Memancarkan kasih karunia-Mu dari dalam hati, bukan lewat penampilan luar kami Tuhan Yesus. Dan sekiranya selama setahun selanjutnya kami dapat terus Tuhan memancarkan kasih karunia lewat hati kami dapat menyenangkan Engkau Tuhan, kami dapat menyenangkan sesama kami, tentunya dalam konteks yang baik ya Tuhan. Terima kasih karena kami masih bisa menikmati ibadah Natal di pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan kami telah selesai, kami akan menaikkan pokok doa kami mulai dari bangsa negara kami ya Tuhan. Kau berkati, Kau sertai bangsa negara kami di akhir tahun ini Tuhan Yesus. Kiranya tahun depan jadi tahun yang lebih baik lagi ya Tuhan. Tahun pemulihan, kami yang bangsa ini akan dipulihkan semakin baik lagi. Korban-korban bencana, ekonomi, sosial, lapangan pekerjaan juga Engkau bukakan bagi kami ya Tuhan. Sehingga negara kami Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Begitupun dengan kota kami tercinta yaitu kota Jakarta, tempat kami tinggal, tempat kami mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kota kami Jakarta Tuhan Yesus, selalu aman, selalu nyaman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Berikut juga tempat tinggal kami Kelapa Gading di sini, Gading Nias Tuhan. Kau berikan rasa aman dan nyaman untuk kami tinggal di sini ya Tuhan. Banyak dari kami yang tinggal di sini, kami bergereja di sini Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang memecah belah Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada di sini. Roh-roh kenajisan ya Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gading Nias aman di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja kami, tempat kami bernaung Tuhan. GBI Jenderal Gatot Subroto Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah membawa kami ada dalam gereja ini. Kami percaya itu semua berkat rencana-Mu ya Tuhan. Maka dari itu kami ingin berdoa untuk memimpin gereja kami mulai dari Pak Niko dan seluruh jajarannya yang bertugas Tuhan untuk membawa visi misi-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Kiranya ke depannya visi misi berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami mau ada sama-sama dengan gereja ini ya Tuhan Yesus. Seluruh rayon yang ada,
hingga ke gereja tempat kami beribadah sekarang Tuhan, GBI Gianyar Alamanda. Kau berkati gereja kami, Kau berkati Pak Gembala kami ya Tuhan, Pak Hari dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya juga Tuhan. Kau berkati senantiasa ya Tuhan, Ibu Devi dan ketiga anaknya Tuhan Yesus, semua dalam lindungan tangan-Mu ya Tuhan. Dan untuk setiap pengerja yang ada, yang telah mengambil bagian dalam ibadah kali ini, seluruh panitia yang ada, Engkau berkati ya Tuhan. Kiranya kami dapat terus Tuhan, ada sama-sama di gereja ini untuk melayani-Mu Tuhan, melayani jemaat yang ada di sini dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kami semua. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk melayani-Mu di gereja ini ya Tuhan. Dan untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka di momen Natal ini dapat Engkau lihat ya Tuhan. Jika Engkau berkenan, Kau dapat mengabulkannya Tuhan Yesus menurut waktu-Mu, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin ada pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Jika kami di sini sedang berbeban berat, sekali lagi Tuhan di momen Natal ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohonkan kelegaan daripada-Mu ya Tuhan bagi kami. Sehingga di momen Natal ini, di tahun depan ya Tuhan, kami memperoleh kelepasan ya Tuhan. Setiap beban dapat kami lepaskan dan kami mulai sebagai manusia yang baru ya Tuhan Yesus. Sehingga momen Natal ini dapat kami maknai dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai. Sertai fellowship sebentar, agar dapat berjalan dengan baik dan kami dapat membina kekerabatan bersama jemaat kami dan pekerja yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir hari ini, dan melalui persoalan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu, dan keluarga demi keluarga akan diberkati Tuhan, dan engkau akan senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai ketemu di hari Minggu ibadah.